pelanggaran dosa kami Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapak. Berkati ibadah ini ya Bapak. Dan biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapak. Ini doa kami Tuhan dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita sedang pakai diri. Kita mau lanjut dengan pujian. Biarpun bumi berlalu dan matahari tak bersinar lagi, tapi janji Tuhan, firman Tuhan tetap selama-lamanya. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku.
berdiri dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami di sore hari ini untuk mendengar suara. Berfirmanlah bagi kami sore hari ini, agar kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang menghadapi masalah akan diberikan jalan keluar. Terima kasih Yesus. Urapi kami Tuhan, siapkan hati kami, kiranya kami siap untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Berkati hamba-Mu, kiranya melalui hamba-Mu, kehendak-Mu dinyatakan, isi hati-Mu terungkap Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera
dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, siap untuk diberkati lagi? Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya akan berbicara satu topik judul yaitu jangan memulai dengan roh tetapi mengakhiri di dalam daging. Apa temanya Bapak Ibu? Jangan memulai dengan roh tetapi mengakhiri di dalam daging. Apa artinya? Artinya adalah yang tadinya sudah baik, benar dalam mengiring Tuhan, tetapi di kemudian hari karena satu dan lain hal, mulailah mereka melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Itu artinya memulai di dalam roh, tapi mengakhiri di dalam daging. Dasar ayatnya adalah Galatia 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Di sini Rasul Paulus menegur jemaat Galatia yang awalnya sudah mulai dengan roh, awalnya sudah memulai dengan baik, tetapi mengapa pada akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan? Sekarang saya akan mengajak saudara mengupas hal-hal apa yang termasuk mengakhiri dengan daging. Kita akan kupas hal-hal apa yang termasuk mengakhiri dalam daging atau melakukan hal-hal yang berbau dengan kedagingan. Yang pertama, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hal-hal yang termasuk perbuatan menuruti daging itu di sini dijelaskan ada beberapa hal, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, ada perselisihan, iri hati, egois, roh suka memecah belah. Itu termasuk kepentingan, keinginan daging. Ya. Di dalam pepatah bahasa Jawa kita sering mengenal istilah molimo. Apa itu molimo? Ada main, madat, mabuk, mencuri. Ya. Itu hal-hal yang termasuk perbuatan menuruti keinginan daging. Jangan sampai kita yang tadinya sudah mengiring Tuhan baik-baik, akhirnya kita
kembali melakukan hal-hal yang menuruti keinginan daging. Yang kedua, yang termasuk kepentingan keinginan daging adalah ketika kita kembali kepada aturan Taurat. Ya, ketika kita kembali kepada aturan Taurat, itu termasuk perilaku yang menuruti daging. Saya bacakan ayatnya. Galatia pasalnya yang ke-3, ayatnya 1-3. Hei orang-orang Galatia yang bodoh, apakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Jemaat Galatia ditegur keras sama Paulus. Karena awalnya dia sudah memulai dengan baik. Tapi akhirnya karena ada pengaruh-pengaruh, khususnya pengaruh-pengaruh golongan faham Yudaisme, yang ingin membelokkan iman kekristenan ini untuk kembali kepada hukum Taurat. Ya, Paulus mengatakan, adakah kamu sebegitu bodoh? Kamu kan sudah diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Kenapa kamu akan kembali lagi kepada hukum Taurat? Paulus menuliskan dalam suratnya Roma pasal 3 ayat 21 dan 22 bahwa kita diselamatkan itu karena anugerah, bukan karena melakukan hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat 21 dan 22. Roma pasal 3 ayat 21 dan 22. Demikian bunyinya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Paulus mengatakan bahwa sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti disaksikan oleh kitab Taurat dan para nabi. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Justru ketika kita kembali kepada hukum Taurat, kita akan hidup di bawah kutuk. Galatia pasal 3 ayat 9 sampai 11. Jadi mereka yang hidup
dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tinggal pilih, mau berkat atau mau kutuk. Di sini diterangkan bahwa mereka yang hidup dari iman, percaya kepada Yesus, sama seperti Abraham beriman kepada Tuhan, mereka hidup di dalam berkat. Mengapa kita sudah hidup di dalam berkat, lalu kita dipaksa kembali kepada hukum Taurat? Kita akan hidup di bawah kutuk. Karena apa? Ketika kita mau kembali kepada hukum Taurat, di sini dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 10 aturan. Jangan ada ilah lain, jangan membunuh dan sebagainya, ada 10. Ketika Anda sudah melakukan 9 tapi melanggar 1, salah kepada semua. Maka tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Itulah sebabnya karena itu Yesus perlu datang ke dalam dunia. Seandainya manusia bisa lulus melakukan hukum Taurat, Yesus tidak perlu datang ke dunia. Yesus datang ke dunia karena manusia gagal melakukan hukum Taurat. Nah, sekarang kita sudah berada di posisi yang diberkati. Karena kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus. Mengapa kita harus kembali lagi kepada hukum Taurat tadi? Ketika kita mau kembali kepada hukum Taurat, kalau kita sampai gagal melakukan salah satu dari hukum Taurat itu saja, kita hidup di bawah kutuk. Mari kita akan lihat apa sih arti dari kembali kepada hukum Taurat. Arti kembali kepada hukum Taurat misalnya sesudah percaya Yesus tetapi masih harus disunatkan kembali. Ini seperti pengaruh ajaran Yudaisme yang mengatakan orang yang percaya Yesus tetapi harus kembali disunat. Kalau enggak selamat. Ini arti kembali kepada hukum Taurat tadi. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 4. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yesus sudah memerdekakan kita. Jangan mau diperhamba lagi. Dipaksa kembali kepada hukum Taurat. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Orang Kristen yang coba kembali kepada peraturan hukum Taurat, di sini dikatakan dia keluar dari kasih karunia.
Ya, ketika kita sudah menjadi percaya, tetapi kita mengikuti teori doktrin Yudaisme yang mengatakan setelah Kristen pun, percaya Yesus pun harus kembali disunatkan supaya selamat. Ini berarti kita kembali kepada hukum Taurat. Ini berarti kita sudah memulai dengan baik, tetapi mengakhiri dengan daging. Ya, jemaat mula-mula, gereja mula-mula, itu juga dihadapkan kepada perkara ini, yaitu jemaat yang ada di Antiokhia. Orang Kristen di Antiokhia. Di Antiokhia lah pertama kali orang Kristen disebut murid Tuhan. Murid Tuhan disebut orang Kristen. Nah, di Antiokhia inilah mulai ada pemaksaan orang-orang yang percaya Yesus harus kembali kepada hukum Taurat, yaitu disunatkan. Kita baca itu kisahnya di Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2, lalu ayat 6 sampai 12. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat selamat. Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penetua-penetua di Yerusalem untuk membicarakan soal ini. Kristen mula-mula di Antiokhia ini dipaksa oleh golongan Yudaisme, memaksa mereka tetap harus disunat. Ya, tapi Paulus dan Barnabas menentang, melawan doktrin ini. Dan akhirnya diputuskan untuk dibawa ke sidang. Ya, di Yerusalem. Dan bagaimana keputusan sidang di Yerusalem? Maka bersidanglah, ayat 6, rasul-rasul dan penetua-penetua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kaum supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu kuk yang tidak dapat dipikul oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi ini rupanya ada orang yang
aslinya bukan Yahudi, percaya Yesus. Dan mereka terima Roh Kudus. Tetapi oleh paham Yudaisme, mereka dipaksa untuk harus bersunat. Sehingga terjadi perbantahan. Nah, akhirnya di sidang Yerusalem, Petrus berdiri dan mengatakan bahwa Yesus tidak membedakan asal-usul orang. Kalau mereka sudah terima Yesus, mereka sudah diselamatkan, apalagi mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mengapa harus dipaksa kembali kepada hukum Taurat? Yang paling betul adalah demikian. Paulus katakan di 1 Korintus 7, 18, 19. Apa yang dikatakan Paulus di 1 Korintus 7, 18, 19. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau disunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Iya. Paulus mengatakan kalau seseorang, misalnya di orang Yahudi, yang sebelum menjadi orang Kristen, mereka memang sudah bersunat, biarkan seperti apa adanya. Tapi kalau dari golongan yang bukan Yahudi, non-Yahudi, yang oleh Taurat dikatakan kafir, mereka belum pernah mengalami sunat. Tetapi ketika mereka menerima Yesus, mereka sudah diselamatkan dan tidak perlu yang belum bersunat itu, lalu harus disunatkan. Biasanya orang-orang yang memaksa diri setelah menjadi orang Kristen percaya Yesus lalu memaksa diri untuk disunatkan itu biasanya karena mereka itu takut teraniaya. Galatia pasal 6, 12 sampai 13. Galatia pasal 6, 12 sampai 13. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Biasanya orang yang sudah percaya Yesus lalu memaksa diri untuk disunat itu biasanya hanya untuk menghindari aniaya katanya. Di sini dikatakan, kamu yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Tidak dianiaya di sini bukan berarti harus menerima pukulan atau apa. Dianiaya di sini termasuk bisa ya orang yang dibully. Ketika enggak bersunat lalu dibully oleh teman-temannya. Kamu enggak sunat ya, kamu kafir. Ini termasuk aniaya ya secara batin. Dan karena takut itu mereka memaksa, sekalipun sudah menjadi orang percaya, memaksa untuk dirinya disunatkan. Ini artinya sudah memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging.
Apalagi yang termasuk dengan kembali kepada perbuatan daging, yaitu ketika orang sudah percaya Yesus tetapi kembali melakukan hal-hal yang tahayul. Kita baca itu Ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Ulangan 18 ayatnya 9 sampai 13. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa itu. Di antara kamu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Atau seorang yang menjadi petenung, seorang menjadi peramal, seorang menjadi penelaah, seorang sihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh-roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ini yang termasuk kembali kepada perbuatan daging. Setelah percaya Yesus, masih percaya kepada hal-hal yang sifatnya klenik, tahayul, perdukunan, sihir, dan segala macam itu. Itu berarti mereka kembali kepada perbuatan daging. Mengapa firman Tuhan melarang kita kembali kepada perbuatan daging? Jawabnya adalah, pertama, ketika kita kembali kepada perbuatan daging tadi, maka dikatakan segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pengorbanan kita masa lalu menjadi sia-sia. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 4. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Masakan sia-sia? Kekristenan yang kembali kepada hukum Taurat, kembali kepada perbuatan daging, maka semua yang dilakukan masa lalu akan menjadi sia-sia. Yang kedua, ketika seseorang Kristen kembali kepada perbuatan daging tadi, pada akhirnya mereka akan binasa. Galati 6 ayat ke-8. Galati 6 ayat ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Siapa yang melakukan hal-hal yang bersifat daging tadi, dia akan menuai kebinasaan. Ya, sekarang terakhir kita melihat contoh-contoh orang yang tadinya sudah benar, lalu dia mengakhiri dengan hal-hal yang bersifat daging. Pertama, ialah Lucifer. Yeskiel 28. Lucifer, Yeskiel 28. Ayatnya 14 sampai 17. Ku berikan tempat dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada.
dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kumusnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyak kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Ini Lucifer diciptakan secara sempurna. Posisinya dekat kerubium, dekat tahta Allah. Dia awalnya memulai dengan roh. Awalnya dia melakukan tugas dengan baik, yaitu memuji, menyembah Tuhan. Tapi sayang pada akhirnya dia mengakhiri dengan daging. Dia memberontak, dia melawan Allah, maka dia dicampakkan ke bumi yang paling bawah. Ada lagi contoh tentang yang mengakhiri, awalnya baik tetapi akhirnya mengakhiri dengan daging. Samson yang sejak dari rahim dia sudah dipilih Allah untuk menjadi pelepas orang Israel. Dia diberi kekuatan supernatural yang luar biasa. Oleh Tuhan dia dicanangkan untuk menjadi penyelamat dari Israel. Sayang pada akhirnya dia mengakhiri dengan daging, dia menyerahkan kekuatannya kepada Delila, orang kafir itu, dan akhirnya dia dibutakan. Ya, ada lagi dalam perjanjian baru Lukas 15 ayat 25 sampai 30, yaitu si sulung. Si sulung itu awalnya baik, tapi mengakhiri dalam daging. Lukas 15, 25 sampai 30. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Perhatikan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan hartanya, harta Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Si sulung awalnya baik,
bertahun-tahun dia membantu pekerjaan bapaknya. Ini gambaran aktivis gereja yang awalnya setia ibadah, pelayanan kemana-mana. Tapi akhirnya dia tidak bisa masuk ke pesta perjamuan. Dia akhirnya berada di luar pesta penyembelian anak lembu Tambun. Pesta perjamuan anak lembu Tambun itu adalah bicara tentang pesta pengantin Kristus dengan gerejanya. Dia berada di luar. Kenapa? Satu, roh tidak mengampuni. Bapaknya saja mengampuni anak si bungsu, tetapi si sulung tidak bisa mengampuni. Dua, roh iri hati. Dia iri. Kenapa? Si bungsu sudah begitu merusal. Ya kok diterima sama bapaknya, dipestakan dan sebagainya. Hal-hal inilah yang membuat si sulung yang awalnya baik, tapi akhirnya berada di luar pesta. Tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa si sulung akhirnya masuk pesta perjamuan. Dia mengawali dengan baik, tapi mengakhiri dengan daging. Itulah sebabnya firman Tuhan sore ini menasihatkan, jadilah orang Kristen yang hati-hati, kita hidup di akhir zaman. Jangan sampai kita termasuk anak kerajaan yang terbuang. Ya, ada ayat di Markus 10 ayat 31 mengatakan, yang awal jadi akhir, yang akhir jadi yang terdahulu. Kenapa yang awal jadi terakhir? Inilah orang yang awalnya baik tapi mengakhiri daging. Ya, satu ayat yang menasihatkan supaya jangan sampai kita terbuang dari anak kerajaan, Matius 21 ayat 43. Ini sebagai ayat penutup, Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jangan sampai kita yang awalnya sudah menerima itu kerajaan Allah, menerima keselamatan, akhirnya kerajaan Allah itu diambil daripada kita lalu diberikan kepada bangsa lain. Kenapa? Karena kita tidak setia sampai akhir. Jadilah orang Kristen yang setia sampai akhir. Mengawali dengan roh, mengakhiri dengan roh. Jangan sampai mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah terakhir. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Kalau masa sudah digenapkan, kau kan lihat wajahnya yang indah. Langkah pertama tak menentukan, sebab kau mungkin akan terantuk. Kau jadi kuat di dalam iman kalau Yesus tinggal bersamamu. Bukan langkah pertama
pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Kalau masa sudah digenapkan, kau kan lihat wajahnya yang indah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mendorong kami untuk setia sampai akhir. Jangan sampai kami mengawali dalam roh, tapi mengakhiri di dalam daging. Karena kami akan terbuang, kerajaan Allah akan diambil dari kami, lalu diberikan kepada bangsa lain yang siap mengeluarkan buah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau ada di antara kami yang semulanya sudah serius dan sekarang mulai agak jauh, kembalikan kepada jalan yang benar. Jangan sampai kami terbuang di luar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan, pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal diberkati. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandian, biaya-biaya kau sediakan semua. Terpujilah nama-Mu. Terimalah berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.